Silap lidah digertak PDIP, Herzaki dari Demokrat langsung minta maaf, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kepala Bakomstra atau Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra kena batunya karena silap lidah, entah disengaja atau memang keceplosan. Dia menyebut ide pendirian Partai Demokrat muncul setelah Megawati Soekarno Putri menggulingkan Gus Dur dari kursi Presiden Republik Indonesia. Ketika itu, SBY menjadi salah seorang kandidat cawapres. Satu cawapres lainnya adalah Hamzahas. Kalau kami ingin ulangi lagi kisahnya, PD berdiri dimulai ketika Pak SBY waktu itu di MPR. Ketika ada pemilihan wakil presiden dari Ibu Megawati yang baru saja menggulingkan Bapak Gus Dur. Ketika itu ada cawapres, ada dua, satu Pak Hamzahas, kedua Pak SBY, kata Herzaki. Kira-kira dia ini silap atau sengaja? Apakah dia tidak tahu sejarah pelengseran Gus Dur? Saya saja yang masih bocah saat itu tahu kalau Gus Dur lengser karena memang beritanya sangat heboh dan disiarkan di TV. Orang-orang membicarakannya di mana-mana. Maklum saja ini pertama kalinya presiden dilengserkan sebelum habis periode pertama. Amin Rais juga ada di sana sebagai ketua MPR. Bisa disebut dialah biang keroknya. Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Selatan, Wanto Sugito tidak terima dengan pernyataan Herzaki tersebut. Sebagai kader Banteng, saya sangat tersinggung dengan pernyataan saudara Herzaki, jubir Demokrat. Selain ngawur, Herzaki tidak paham sistem politik saat itu, di mana MPR RI kedudukannya sebagai lembaga tertinggi. MPR itu terdiri dari DPR RI dan DPD RI. Jadi kalau mau main tuduh harusnya ke Amin Rais, bukan ke Ibu Megawati, kata Wanto. Wanto bahkan menuntut permintaan maaf. Jika Demokrat tidak segera meminta maaf dan mengganti Herzaki, kader PDIP siap berhadapan dengan Partai Demokrat. Wanto bahkan menuding Partai Demokrat curang lantaran suara Partai Demokrat pada tahun 2009 naik 300% karena menggunakan bansos, manipulasi DPT, menggunakan aparat hukum, dan lain-lain. Hasilnya, kader Demokrat banyak yang korupsi karena semua ikut perilaku pemimpinnya yang selalu kedepankan pencitraan. Saya siap debat terkait dengan kecurangan pemilu yang dilakukan Demokrat, ujar Wanto. Akhirnya, Herzaki meminta maaf terkait pernyataannya. Dia mengaku kepleset lidah. Saya ini pengagum Gus Dur dan NU. Saya juga hormat kepada Ibu Mega sebagai mantan presiden. Mohon maaf atas kepleset lidah saat tanya jawab setelah konferensi pers, kata Herzaki. Yang saya maksud, Ibu Megawati menggantikan Gus Dur. Saya mohon maaf kepada siapapun yang tidak berkenan atas kekeliruan ini, katanya lagi. Jauh amat perbedaan antara kata menggulingkan dengan menggantikan. Beda jauh lah maksudnya. Ini mah mungkin hanya alasan saja. Seharusnya kalau tahu dia bisa langsung koreksi dan meralat di tempat. Setelah jadi polemik dan diancam baru minta maaf. Atau dia memang tidak tahu sejarah, rasanya sulit dipercaya. Mengingat umurnya yang bukan anak muda lagi, dia bukan politisi kemarin sore. Kalaupun memang tahu, bisa jadi memang nyinyir. Nama juga Partai Demokrat, bukan Demokrat namanya kalau tidak bikin statement kontroversial dan bersayap. Tapi kalau kader Demokrat tidak heran lagi sih. Banyak yang asal bicara dan yang ugal-ugalan, ada yang suka emosian sambil main ancam, ada yang suka baperan mirip anak kecil. Kelihatan banget kan kualitas partai ini gimana? Makanya partai ini pernah berjaya dan sekarang jeblok ke papan tengah. Dan mungkin sebentar lagi bakal turun ke papan balas jadi partai level 3. Kelihatan kalau ngomong tidak dipikir dulu, suka ngegas akibat emosian. Tuh, sudah ditantang PDIP untuk debat mengenai kecurangan Demokrat dalam pemilu. Berani gak terima tantangan? Mereka mungkin tidak akan berani. Paling mereka bakal menggunakan cara murahan yang sama, memasang wajah sedih dan mengaku dizalimi. Mirip mantan prihatin itu. Makanya Demokrat sebaiknya seluruh kadernya tidak usah sok urus partai lain. Urus saja partai sendiri yang masih terombang-ambing kepayahan meraih kembali kejayaan dulu. Ajari kadernya kalau mau ngomong, pikir dulu, jangan suka ngegas pakai emosi tanpa rem. Bila perlu, kirimkan ke pelatihan cara berbicara yang benar agar lain kali tidak sembarangan ngomong. Jangan kirim ke pelatihan OKOC pula, hahaha. Jejak digital kelakuan Ketua BEM UI periode tahun 2018-2021 terhadap pemerintahan Jokowi, ditulis oleh Nafis Siwar dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Apakah penulis sendiri yang merasakan jika banyak suara atau oknum mahasiswa saat ini yang tidak murni lagi? Penulis melihat jika suara mereka saat ini bukan menyuarakan suara rakyat tetapi lebih menyuarakan pihak oposisi. Jadi tidak heran jika pihak oposisi menyanjung tinggi aksi demo oknum mahasiswa ini. Mari kita lihat sekilas tentang jejak digital beberapa oknum Ketua BEM UI di Universitas Indonesia atau UI yang merupakan ikon universitas di Indonesia. Ketua BEM UI tahun 2018,
Pada tahun 2018, Muhammad Zahdi Taqwa, mahasiswa fisika FMIPA UI yang pernah promosikan PKS, partai oposisi, dan menjabat sebagai ketua BEM UI, sempat heboh karena berani mengacungkan kartu kuning kepada Presiden Jokowi terkait kasus gizi buruk di Papua. Tetapi dia sendiri malah tidak mau pergi ke Papua. Gimana logikanya? Nyinyir terhadap Presiden Jokowi terkait gizi buruk, tapi dia sendiri tidak mau pergi ke Papua. Sehingga tidak heran jika dokter muda di Papua mengirimkan surat menohok ke Zahdi. Sebagai informasi tambahan, Zahdi Taqwa ini adalah juniornya Riko Marbun yang juga anak fisika UI dan sempat menjadi ketua BEM UI pada tahun 2002 silam. Riko Marbun ini pernah dilaporkan ke polisi dalam kasus dugaan penyelewengan dan kompensasi BBM yang mencapai 4,4 triliun rupiah. Pada tahun 2013, Riko Marbun yang saat itu menjabat sebagai Direktur Eksekutif Media Survei Nasional atau Median menempatkan PKS sebagai partai 3 besar. Namun, pada akhirnya hasil Median meleset jauh. Pada pemilu 2014, PKS hanya menempati peringkat ke-7, jauh di bawah perolehan suara PDIP dan Golkar. Lanjut Koordinator Jaringan Masyarakat Muslim Melayu atau Jamal Rafiq Al-Fikri. Pada tahun 2014, lembaga survei Median ini juga menyebutkan jika Prabowo Hatta unggul atas Jokowi JK. Dan survei lembaga Median tersebut lagi dan lagi terbukti tidak akurat karena yang menang menjadi presiden dan wakil presiden pada tahun 2014 adalah pasangan Jokowi JK, Ketua BEM UI tahun 2019. Pada tahun 2019 kita juga masih ingat bagaimana jejak digital Ketua BEM UI bernama Manik Margana Mahendra. Banyak mahasiswa yang melakukan demo menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, RUU KPK dan lain-lain sampai jadi salah satu narasumber dalam acara TV, tetapi mereka sendiri bukan jurusan hukum. Yang jurusan hukum siapa? Tanya Karni Ilyas. Nggak ada, tapi kita sama-sama belajar. Ungkap Manik. Gimana logikanya? Demo tentang produk hukum lalu jadi narasumber di acara live TV yang dilihat banyak orang tapi ternyata bukan orang hukum? Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli sampai malu mendengar ocehan Ketua BEM UI DKK dalam acara tersebut. Yang kedua, saya mendengar adik-adik, saya juga aktivis masa mudanya. Jadi kalau saya dulu mau berdebat, saya baca dulu itu barang sampai sejelas-jelasnya sampai saya baru berdebat, kata dia. Kalau ini jujur sebagai dosen, saya malu apa yang saudara sampaikan. Malulah nggak baca kasih komentar didengar orang di ILC, saya sampai tutup mata tadi, ujarnya. Ketua BEM UI tahun 2020. Ketua BEM UI tahun 2020 bernama Fajar Adi Nugroho, jadi up dan dihebohkan oleh media karena pernah ketahuan melakukan aksi demo ngemis subsidi pulsa tahun 2020 lalu. Hahaha. Kami akan melakukan aksi daring melalui media sosial nanti malam dengan menyebarkan Instagram Stories sebanyak-banyak dan menandai pihak kampus serta membuat petisi di change.org, kata Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho. Ketua BEM UI tahun 2021. Pada bulan Juni 2021 lalu, kita juga dihebohkan dengan aksi meme The King of Lip Service dalam akun resmi BEM UI terhadap Presiden Jokowi. Bahkan Ketua BEM UI tahun 2021 bernama Leon Alvinda Putra mengatakan jika meme tersebut sebagai kritikan terhadap Presiden Jokowi. Jika Ketua BEM UI berdalih kebijakan Presiden Jokowi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, lalu kenapa Ketua BEM UI tidak pernah membuat meme The King of Lip Service terhadap Anies Baswedan yang terbukti banyak mengingkari janji kampanyenya sendiri? Bulan Juni 2020 lalu BEM UI pernah membuat diskusi publik tentang Papua yang salah satu pembicaranya adalah Veronica Koman. Aneh tapi nyata bukan? BEM UI membuat diskusi publik tentang Papua dengan Veronica Koman yang katanya pengacara atau orang hukum tapi malah lari ke luar negeri dari proses hukum di Indonesia. Jangan katakan setingkat BEM UI pura-pura tidak tahu jika Veronica Koman adalah seorang buronan atau DPO di Indonesia sejak September 2019 lalu. Apakah BEM UI pura-pura tidak tahu jika Veronica Koman yang ngakunya peduli Papua tapi pernah foto bersama pihak asing yang membawa bendera organisasi Papua Merdeka atau OPM di luar negeri? Yang mirisnya, Veronica Koman menyebut dirinya ibu kepada Ketua BEM UI dan mengucapkan terima kasih kepada BEM UI. Dan aksi Ketua BEM UI tahun 2021 yang nyinyir terhadap Presiden Jokowi juga dipuji habis oleh tokoh oposisi lainnya bernama Bambang Wijoyanto, koleganya Novel Baswedan saat sama-sama di KPK. Setelah terlibat kasus saksi palsu, Bambang Wijoyanto kini diangkat sebagai Ketua TGUPP Pencegahan Korupsi oleh Anies Baswedan. Tapi kenapa banyak terjadi kelebihan bayar di masa pemerintahan Anies Baswedan? Ketua TGUPP Pencegahan Korupsi tapi adik kandungnya sendiri seorang koruptor yang vonisnya diperberat oleh MA dari 16 bulan menjadi 9 tahun penjara. Hahaha. Pada bulan Agustus 2020 lalu, BEM UI pernah membuat diskusi publik tentang bahaya Omnibus Law, di mana salah satu pembicaranya adalah tokoh oposisi bernama Asfinawati atau Ketua YLBHI yang pernah nyinyir mengatakan Presiden Jokowi tidak mau menertibkan buzzer dan pendukung beliau.
Tapi kita tidak akan pernah mendengar ucapan Asfinawati yang meminta Anies Baswedan menertibkan buzzer dan pendukungnya. Tanya kenapa? Apakah karena Anies Baswedan pernah menjanjikan memberikan bantuan dana kepada YLBHI tahun 2018 silam? Asfinawati ini juga pernah menjabat sebagai Direktur LBH Jakarta periode 2006 hingga 2009. Dan LBH Jakarta pernah menerima dana hibah sebanyak 2 miliar rupiah dari Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan pada awal Januari 2020 lalu. Jadi, sudah paham kenapa Asfinawati dan mereka yang menamakan dirinya atau oknum aktivis anti korupsi tidak pernah nyinyir terhadap pemerintahan Jakarta yang banyak mengalami kelebihan bayar di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. BEM UI membuat diskusi publik tentang biaya Omnibus Law. Faktanya ada 153 antri ingin melakukan investasi di Indonesia setelah Omnibus Law disahkan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa setidaknya sudah ada 153 investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Ada relokasi beberapa negara seperti Korea, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, Thailand, dan beberapa negara Eropa. Katanya melalui konferensi virtual. Pihak PT JP Morgan Sekuritas Indonesia menilai adanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker yang sudah disahkan dalam sidang paripurna 5 Oktober 2020 silam sebagai satu katalis positif untuk pasar keuangan Indonesia. Jadi saya rasa ini menjadi light at the end of the tunnel, di mana kondisi Indonesia masih belum pulih of the COVID pandemic. Tetapi ternyata ada katalis baru Omnibus Law Cipta Kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan yang paling penting membawa investasi untuk masuk ke negara kita, katanya. Dan sekarang meskipun situasi di Indonesia masih di tengah pandemi corona saat ini, tetapi realisasi investasi semester 1 2021 Indonesia mencapai 442,8 triliun rupiah. Jadi masih percaya ocehan BEM UI yang membuat diskusi bahaya Omnibus Law bersama tokoh oposisi? Itulah sekilas jejak digital kelakuan BEM UI tahun 2018 sampai 2021 terhadap pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Masih percaya mereka murni menyuarakan suara rakyat? Wassalam, nafisiwan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.